Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Febrianto dengan NIM 211000131303044. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software DIPS untuk menganalisis struktur berupa kekar, lipatan, dan juga sesar. Pertama, kita akan menganalisis struktur dari kekar. Kita klik File, kemudian New, kemudian kita ubah deep dan deep direction dengan klik project setting, lalu kita ubah ke strike right dan deep. Kemudian kita masukkan data kekar yang sudah kita dapatkan. Lalu kita klik contour preset untuk menampilkan gambar kontur dari kekar tersebut. Setelah itu kita akan menentukan titik max dari masing-masing kontur ini dengan cara add user plane. Kemudian kita arahkan kursor kita ke puncak dari kontur tersebut. Karena merupakan sebuah titik, kita checklist bagian pol dan labelnya saja. Lalu kita beri nama max 1. Hal yang sama juga dilakukan pada kontur selanjutnya. Kita klik add user plane, kita arahkan ke puncaknya. Lalu kita beri nama max 2. Selanjutnya kita akan membuat bidang kekarnya dari pol max 1 max 2 dengan cara klik add user plane, kemudian arahkan kursornya ke titik max 2. Karena ini merupakan sebuah bidang, maka kita klik bagian plan dan labelnya saja, lalu kita beri nama P1 atau plan 1. Kemudian juga kita melakukan yang sama. Kita arahkan kursor kita ke titik max 2. Lalu kita beri nama P2. Setelah itu, titik perpotongan antara P1 dan P2 ini merupakan titik sigma 2. Kita bisa menandainya dengan klik add user plane, kemudian kita arahkan kursor kita ke titik perpotongannya, seperti ini. Lalu karena merupakan sebuah pol, kita checklist bagian label dan polnya saja. Kita beri nama sigma 2. Setelah itu kita dapat membuat bidang griddle pen dengan cara klik add user plane, lalu kita arahkan kursor kita ke titik perpotongan P1 dan P2. Lalu kita beri nama griddle pen. Karena merupakan sebuah bidang, maka kita checklist bagian plan dan labelnya saja. Setelah sudah, kita akan menentukan titik sigma 3 dan titik sigma 1. Caranya yaitu kita pertama-tama menghitung dulu besar sudut yang dibentuk antara P1 dengan bidang griddle pen, lalu P2 dengan bidang griddle pen, atau sudut ini yang ditunjukkan di kursor. Caranya kita bisa menggunakan tools. Measure angle, kemudian kita letakkan di titik perpotongannya. Di sini, dan juga di sini. Maka kita dapatkan titiknya sebesar 130 derajat. Artinya, lebih dari 90 derajat. Artinya, titik tengah antara max 1 dan max 2 merupakan sigma 3. Tetapi jika kurang dari 90 derajat, artinya maka titik di antara max 1 dan max 2 merupakan sigma 1. Kemudian kita bisa menentukan titik sigma 3, yaitu di antara max 1 dan max 2 menggunakan bantuan dari tools, kemudian kita klik pitch grid.
Karena sudut yang dibentuk sebesar 130 derajat, maka titik pertengahannya adalah 65 derajat, yaitu titik sigma 3. Kita bisa menghitungnya menggunakan bantuan garis dari pitch grid, di mana satu garis ini mempunyai besaran sebesar 5 derajat. Kita bisa menghitungnya dari sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Berarti kita arahkan di sini. Kita beri nama sigma 3. Karena merupakan sebuah titik, kita checklist bagian pol dan labelnya saja. Kemudian untuk menentukan sigma 1, kita bisa menarik sebesar 90 derajat dari titik sigma 3 sepanjang dari griddle plane ini. Kita bisa menghitungnya sebesar 18 garis dari sigma 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita arahkan di sini. Kita beri nama sigma 1. Karena merupakan sebuah titik, kita checklist bagian pol dan labelnya saja. Kemudian kita bisa mengecek apakah sudah 90 derajat. Kita kembali ke tools, setelah itu measure angle, arahkan di sini. Dan bisa kita lihat bahwa jarak antara sigma 3 dan sigma 1 sudah 90 derajat. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menghapus pitch grid ini dengan klik delete all tools. Setelah itu kita bisa mengubah warna dari masing-masing bidang dan garis ini, bidang dan titik ini supaya tidak bingung. Kita bisa ubah warna merah. Setelah semuanya selesai, kita dapat menampilkan legendanya dengan cara kita pertama-tama kita nonaktifkan legendnya atau legenda. Kemudian kita aktifkan lagi. Maka di sini akan muncul data dari titik max dan juga bidang yang sudah kita buat. Nah, karena titik sigma ini merupakan satuannya plane dan plang, maka kita dapat mengubahnya dengan klik di pojok kanan bawah menjadi trend dan plang. Setelah semuanya selesai, kita dapat menyimpannya dengan cara file, kemudian export image file, lalu kita beri nama data kekar. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur lipatan. Pertama kita klik new file terlebih dahulu, kemudian kita ubah, klik project setting, kemudian kita ubah ke strike right dip. Setelah itu kita masukkan data strike dan dipnya yang sudah tersedia. Di sini terlihat bahwa terdapat arah dari strike northwest, di mana kita harus mengubahnya dulu ke northeast.
Caranya yaitu dengan 271 ini dikurangi oleh 360, sehingga menghasilkan strike dengan arah north 89 east. Kemudian hal yang sama dilakukan sampai N270 west, sehingga didapatkan data tersebut. Kemudian kita copy saja data ini, kita masukkan ke software DIPS-nya. Kemudian kita klik kontur preset untuk melihat bentuk kontur dari data yang diperoleh. Selanjutnya kita tentukan titik maksimum dari masing-masing kontur, di mana kita dapat menggunakan add user plan, kemudian kita arahkan kursor di tengah-tengah puncak dari kontur tersebut. Kita beri nama max 1. Kemudian karena merupakan sebuah titik, maka yang di checklist hanya berupa ID, label, dan poll. Hal yang sama juga dilakukan di kontur yang kedua. Kita beri nama max 2. Selanjutnya kita membuat sayap lipatan dari poll masing-masing titik max 1 dan max 2. Kita dapat membuat bidangnya dengan cara kita klik add user plan, kemudian arahkan kursor di max 1. Kemudian kita beri nama sayap lipatan 1. Lalu kita checklist bagian plan-nya dan label karena merupakan sebuah bidang. Kemudian kita juga melakukan yang sama di titik max 2, di mana kita klik arahkan kursor kita di max 2, kemudian kita beri label sayap lipatan 2. Setelah itu kita sudah bisa menentukan titik dari sigma 2, yaitu titik perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Kita bisa tentukan menggunakan add user plan, kita letakkan di tengah-tengah perpotongannya. Kita beri nama sigma 2. Lalu kita klik poll karena merupakan sebuah titik dan labelnya. Setelah itu kita dapat membuat bidang bantu untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3, yaitu dengan cara membuat add user plan, lalu arahkan kursor ke sigma 2 atau perpotongannya. Kita buat nama bidang bantu. Karena merupakan sebuah bidang, maka kita checklist berupa plan. Setelah itu kita ukur sudut yang dibentuk antara sayap lipatan dengan bidang bantu, di mana jika menghasilkan sudut lebih dari 90 derajat, maka titik antara max 1 dan max 2 merupakan sigma 3. Tapi jika sudut yang dihasilkan kurang dari 90 derajat, maka titik antara max 1 dan max 2 merupakan sigma 1. Kita dapat mengukur besar sudutnya menggunakan bantuan measure angle. Kita letakkan di sini. Kemudian juga kita letakkan di sini. Maka didapat besar sudut sebesar 73, di mana ini lebih kecil dari 90 derajat, sehingga titik antara max 1 dan max 2 itu adalah sigma 1. Kemudian kita tentukan titik dari sigma 1, yaitu pertengahan antara 73, yaitu 36,5. Kita dapat menggunakan bantuan dari tools, terus lalu kita ke pitch grid, kita sesuaikan. Lalu kita membuka sudut sebesar 36,5. Mana garis satu garis ini mewakili 5 derajat. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.
dan 65 di sini. Kita klik, kita beri nama sigma 1 karena lebih kecil dari 90 derajat. Karena merupakan titik, maka kita checklist pol dan labelnya saja. Kemudian kita akan mencari sigma 3, yaitu sebesar 90 derajat dari sigma 1 melewati bidang bantu. Caranya kita buka, kita ukur sebanyak 18 garis, atau kita dapat menentukannya dengan mengarahkan bidang yang di tengah ini supaya berpotongan dengan sigma 2 dan sigma 1. Kita beri nama sigma 3. Setelah itu kita dapat menentukan bidang axial plane. Kita klik add user plane, kemudian kita sejajarkan lagi sigma 2 dan sigma 1 supaya berpotongan. Kita beri nama axial plane. Setelah selesai, kita dapat menghapus pitch grid-nya dengan klik tools, kemudian delete all tools. Kemudian kita dapat menentukan, dapat menampilkan legenda di sampingnya, yaitu dengan klik menonaktifkan legend, kemudian kita aktifkan kembali. Setelah itu kita dapat merubah warna dari masing-masing bidang dengan cara klik edit user plane. Kemudian kita dapat mengubah warnanya sesuka kita. Kemudian setelah selesai, kita dapat mengubah strike dip-nya ini menjadi trend dan pelang karena sigma itu memiliki orientasi trend pelang. Setelah selesai, kita dapat menyimpannya di file, kemudian export image file, kemudian kita beri nama data lipatan. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur sesar dengan struktur penyerta berupa gas fracture. Pertama kita klik new file terlebih dahulu, kemudian kita klik project setting, lalu kita ubah dip direction-nya menjadi strike right dan dip. Setelah itu kita dapat menekan contour preset. Langkah selanjutnya adalah membuat bidang sesar dengan data yang sudah ada dengan klik add user plane, kemudian kita klik di sembarang tempat, lalu kita masukkan datanya, yaitu berupa 145 derajat dengan dip 43 derajat. Strike-nya 145 dengan dip 43 derajat. Karena ini merupakan sebuah bidang, maka yang kita checklist hanya bagian label dan plane saja. Kita beri nama bidang sesar. Selanjutnya kita juga akan membuat bidang dari gas fraction-nya. Sama, kita klik add user plane juga. Kemudian klik di sembarang tempat, lalu kita masukkan data yang sudah tersedia, yaitu strike ke 35 derajat dan dip-nya 41. Karena ini masih merupakan sebuah bidang, maka yang kita checklist hanya bagian plane dan label saja. Kita beri nama gas fracture.
Setelah itu kita dapat menentukan titik dari sigma 2, yaitu adalah titik perpotongan antara bidang sesar dengan gas fracture. Kita bisa beri nama sigma 2. Caranya kita klik add user plan, kemudian arahkan kursornya di titik perpotongan tersebut. Kita beri nama sigma 2. Karena ini merupakan sebuah titik, maka kita hanya men-checklist bagian pol dan labelnya saja. Setelah sudah, kita akan membuat bidang bantu yang berfungsi untuk menentukan titik dari sigma 1 dan titik dari sigma 3. Caranya kita sama add user plan, kemudian arahkan kursornya ke titik sigma 2. Kemudian kita beri nama bidang bantu. Karena merupakan sebuah bidang, maka yang kita checklist hanya bagian plan dan label. Setelah sudah, kita akan menentukan titik dari sigma 1 dan titik dari sigma 3. Sigma 1 dapat ditentukan dari perpotongan dari bidang bantu dengan gas fracture. Kita bisa beri nama sigma 1. Caranya kita klik add user plan, kemudian kita letakkan kursor kita di titik perpotongannya. Lalu kita bisa beri nama sigma 1. Karena merupakan sebuah titik, maka yang kita checklist hanya berupa polnya saja. Setelah sudah, kita akan menentukan titik dari sigma 3. Titik dari sigma 3 itu ditentukan dari jarak dari sigma 1 sebesar 90 derajat sepanjang garis bidang bantu. Kita dapat menentukannya dengan bantuan tools berupa pitch grid. Kita arahkan ke sigma 2. Kemudian kita dapat menghitung sigma 3, yaitu 90 derajat dari sigma 1 atau sebanyak 18 garis, karena satu garis mewakili 5 derajat. Kita dapat membuatnya dengan klik add user plan, kemudian kita hitung sebesar 18 garis. Setelah sudah, kita beri nama sigma 3. Dan karena ini merupakan sebuah titik, maka kita hanya checklist bagian pol dan labelnya saja. Untuk mengecek apakah sudah 90 derajat, kita dapat menggunakan tools berupa measure angle. Kita letakkan di sini. Dan di sigma 1. Sudah 90 derajat. Setelah itu, kita dapat menghapus pitch grid dengan cara klik tools, lalu delete all tools. Kemudian untuk merubah warna dari masing-masing bidang dan sigma ini, kita dapat klik edit user plan. Kemudian kita dapat mengubah masing-masing warna sesuai dengan keinginan kita. Setelah sudah selesai, kita dapat menampilkan legenda di sampingnya dengan cara lihat pada plot option, kemudian kita lihat pada legend, kita aktifkan dulu legendnya, kemudian kita aktifkan kembali. Setelah itu, karena sigma merupakan satuan plumb dan trend, maka kita dapat merubahnya dengan mengklik di bagian kanan bawah pojok. Kita ubah menjadi trend dan plumb.
Setelah sudah, kita akan menyimpan gambar tersebut dengan klik File, lalu Export, kemudian klik Export Image File. Dan kita beri nama Yes Fracture. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur striasi. Pertama kita klik New File terlebih dahulu, kemudian kita rubah project settingnya ke Strike Right Dip, kemudian klik Contour Preset, lalu kita masukkan, kita buat bidang sesarnya dengan cara Add User Plane. Kita kemudian klik di sembarang tempat, kita lihat data sesarnya yaitu 227 dan dipnya 44. Kemudian kita kasih nama bidang sesar. Karena merupakan sebuah bidang, maka yang kita checklist hanya bagian plan dan labelnya saja. Kemudian kita akan buat garis striasinya dengan cara Tools, kemudian klik Trend Line. Kita lihat di bagian garis-garis yaitu 246. Kita ubah menjadi 246. Setelah itu kita buat bidang bantu, di mana bidang bantu ini kita letakkan kursor kita di titik pertemuan bidang striasi dengan bidang sesar. Kita klik di tengah-tengah. Kita beri label bidang bantu. Karena merupakan plan, maka kita hanya perlu men-checklist label dan plan saja. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mencari sigma 2. Sigma 2 didapatkan dari bidang sesar dengan bidang bantu. Kita bisa memberi simbol di sini. Kita beri nama sigma 2. Karena merupakan sebuah titik, makanya kita checklist hanya berupa pol dan label saja. Setelah itu kita dapat menentukan sigma 1 dan sigma 3, di mana untuk menentukan sigma tersebut kita membutuhkan bantuan dari Mr. Angle. Kita membutuhkan bantuan dari Pitch Grid. Kemudian kita sesuaikan. Untuk mencari sigma 1, kita tarik sebesar 30 derajat dari perpotongan bidang sesar dengan garis striasinya ini. Kita dapat menentukannya dengan bantuan garis ini, di mana setiap satu garis ini mewakili 5 derajat. Kita dapat membuat sigma 1 sebesar 30 derajat. Kita buat di sini. Kita beri nama sigma 1. Kemudian karena merupakan sebuah titik, maka kita checklist pol dan labelnya saja. Setelah itu, untuk menentukan sigma 3, kita dapat menarik sebesar 90 derajat dari sigma 1. Kita dapat melakukannya seperti yang tadi, di mana kita klik Add User Plane. Kemudian kita hitung garis sebesar 18 garis, karena satu garis ini mewakili 5 derajat. Kita klik di sini. Lalu kita beri nama sigma 3. Karena merupakan sebuah titik juga, maka yang di-checklist hanya bagian pol dan label saja. Setelah itu kita dapat menghapus Pitch Grid dengan Tools, kemudian Delete All Tools.
Setelah dihapus, maka kita dapat mengubah warna dari masing-masing bidang dan sigma ini dengan cara edit user plan. Terubah masing-masing warna sesuai dengan semua kemauan kita. Setelah itu kita dapat menampilkan legenda. Kita lihat di plot option, kita nonaktifkan dulu legendnya, kemudian kita aktifkan lagi. Maka di sini terlihat legendanya. Karena sigma merupakan satuannya tren dan pelang, maka kita dapat mengubahnya di pojok kanan bawah. Terubah menjadi pelang. Setelah selesai, kita dapat menyimpannya dengan klik file, kemudian export, lalu export image file. Kemudian kita dapat beri nama data striasi. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur sesar dengan penyerta struktur drag fault. Kita klik new file terlebih dahulu. Kemudian kita ganti deep direction-nya menggunakan project setting, kemudian kita ganti ke strike, right, dan deep. Kemudian kita klik contour preset. Lalu kita buat struktur bidang sesarnya menggunakan add user plan. Kita masukkan data yang sudah disediakan, yaitu 235 dan 43. Strike-nya 235 dan deep-nya 43. Kemudian karena merupakan sebuah bidang, maka yang di checklist hanya label dan plan-nya. Kita beri nama bidang sesar. Kemudian kita buat bidang drag fault-nya juga. Kita lihat di data yang sudah disediakan. Di mana strike-nya 108 dan deep-nya 50. Kita beri nama drag fault. Kemudian kita sudah bisa menentukan sigma 2-nya, yaitu perpotongan antara bidang sesar dengan drag fault. Kita tandai di sini, di titik perpotongannya, kita beri nama sigma 2. Karena merupakan sebuah titik, maka kita checklist pol dan labelnya saja. Setelah itu kita akan membuat bidang bantu untuk menentukan titik sigma 1 dan sigma 3. Caranya yaitu dengan menggunakan add user plan, kemudian kita arahkan di titik perpotongan atau di sigma 2. Arahkan. Kemudian kita buat label bidang bantu. Lalu kita checklist plan dan labelnya saja. Setelah itu kita sudah bisa menentukan sigma 3 aksen, yaitu perpotongan antara drag fault dengan bidang bantu. Kita beri tanda di sini. Kita beri label bidang sigma 3 aksen. Dan karena merupakan sebuah titik, maka yang di checklist bagian polnya saja dan label. Selanjutnya kita akan menentukan sigma 1 aksen, di mana sigma 1 aksen ini dibuka sebesar 90 derajat dari sigma 3 aksen dengan bantuan pitch grid. Kita sesuaikan dengan bidang bantunya. Kemudian dari sigma 3 aksen dibuka sebesar 90 derajat.
atau sebesar 18 garis karena setiap garis mewakili 5 derajat. Kita beri nama sigma 1 aksen. Karena merupakan sebuah titik, maka yang di checklist hanya berupa polnya saja. Kemudian kita dapat menentukan sigma 1, yaitu sebesar 30 derajat yang dibuka dari perpotongan bidang sesar dan bidang bantu. Kita dimulai dari sini, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Di sini merupakan sigma 1. Karena merupakan sebuah titik, maka yang kita checklist berupa pol dan label saja. Setelah itu kita dapat menentukan sigma 3 dengan membuka sebesar 90 derajat dari sigma 1 ini ke arah sigma 3 aksen, di mana kita menghitung sebesar sebanyak 18 garis. Lalu kita beri nama sigma 3. Karena merupakan sebuah titik juga, maka yang di checklist hanya berupa pol dan label. Setelah selesai, kita dapat menghapus page grid-nya ini dengan klik tools, kemudian delete all tools. Selanjutnya, kita dapat mengubah warna dari masing-masing sigma dan bidang ini. Kita dapat merubahnya dengan di edit user plan, kemudian kita dapat merubahnya sesuka kita. Jika sudah, kita dapat memunculkan legenda di samping sini. Caranya yaitu kita nonaktifkan legendnya terlebih dahulu, kemudian kita aktifkan kembali. Lalu karena sigma itu merupakan satuannya pelang dan tren, maka kita dapat mengubahnya dengan mengklik di kanan bawah. Kita rubah menjadi tren dan pelang. Setelah selesai, kita dapat menyimpan gambarnya di file, kemudian export, lalu klik export image file, lalu kita beri nama drag fault.